Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan al-imam, para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan al-imam al-Qutub al-Habib Abdullah al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirrah, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu ayat surat Al-Hasyr. Lanjutannya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mempersiapkan diri, yaitu dengan bekal amal atau kebaikan untuk hari esok, yakni untuk hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari di mana kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian di hari yang mana kalian bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita terkecuali kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Nabi mengatakan khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal guna apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, mati dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun apabila ia belum mempersiapkan diri, belum memperbanyak bekal dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kosong bekal atau sedikit bekal, maka dikatakan man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safina. Maka siapapun ketika ia kembali kepada Allah, dikubur oleh saudara-saudaranya, dipendam oleh saudara-saudaranya,
dengan tanpa bekal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, faka'annama raqibal bahra bila safina, laksana ia mengarungi lautan yang luas dengan tanpa kapal. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera, untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal, berbuat kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa hadhihi isyaratun ilal muhasabati ala ma madha min al amal wa dzalika qala Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayat ini dikatakan oleh ulama, ayat ini merupakan isyarat buat diri kita agar kita selalu introspeksi diri, agar kita selalu mawas diri tentang apa-apa yang telah kita perbuat. Walaupun kita berbuat kebaikan, cuma kita harus introspeksi diri. Apakah perbuatan ini perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya? Maka ketika kita menemukan amal ibadah kita kurang baik, maka tentunya harus kita perbaiki amal tersebut. Sebaliknya, apabila kita temukan dari amal-amal kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah apabila kita salah di dalam menggunakan nikmat Allah, itu hukumnya wajib. Minta maaf ketika salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kenikmatan-kenikmatan, tidaklah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan terkecuali hanya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk bersegera meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Ayat ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah dalam menggunakan nikmat Allah, ketika ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersegera meminta ampun, dikhawatirkan pertama, ruh kita diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak taunya ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, la turajji fi'la salihati ghadan la'alla ghadan ya'ti wa anta fil ahdin. Kata Nabi Muhammad, janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai esok. Mungkin saja hari esok datang, enggak taunya roh kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang dikhawatirkan, kita menunda-nunda untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak taunya roh kita diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, yang kita khawatirkan, kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap satu perbuatan maksiat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan dalam hati kita satu noda hitam. Nabi mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbi nuqtatan saudaa. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang berbuat maksiat kepada Allah, apabila seseorang menggunakan salah satu nikmat Allah
digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nukita fi qalbihi nuktatan saudaa, maka Allah akan berikan satu noda hitam. Maksiat satu noda hitam, maksiat noda hitam, maksiat satu noda hitam. Namun apabila ia menyadari tentang perbuatannya, kemudian dengan dilanjutkan ia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, bukan main-main, maka noda hitam tersebut kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ia menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah, ia memperlambat untuk meminta ampun kepada Allah, ia tidak bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ia terus-menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia terus-menerus menginjak-injak peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikhawatirkan. Dengan sebab kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan hati kita, Allah butakan hati kita, Allah butakan mata hati kita. Nabi mengatakan, inna sawadal qalbi minaz dzunub. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya yang menjadi penyebab mata hati seseorang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak kunjung untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang, naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila mata hatinya sudah dihijab oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita tidak kunjung untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di yaumil qiyamah mata zahir kita bakal dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika dia ada di dunia mata hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di yaumil qiyamah mata zahirnya bakal dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang apabila di dunia ini mata hatinya dibutakan oleh Allah, maka kelak di yaumil qiyamah mata zahirnya bakal dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh umat-umat terdahulu, mulai umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka orang yang sewaktu ada di dunia mata hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang ia perbuat, di yaumil qiyamah kemudian dibutakan mata zahirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat-umat terkumpul di padang mahsyar, kemudian orang ini dalam keadaan buta. Bagaimana bisa kita bayangkan berkumpul umat-umat yang begitu banyak di padang mahsyar, sedangkan ada seseorang yang mata zahirnya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sangat menyesarakan, sehingga dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, lima hasartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa mataku engkau butakan? Kenapa saat ini justru mataku engkau butakan? Wa qad kuntu basira, bukankah dulu sewaktu aku ada di dunia mata zahirku dapat memandang, tapi kenapa saat ini di padang mahsyar seluruh umat-umat dikumpulkan, kenapa mataku engkau butakan? Kata Allah, dulu wahai hambaku, sewaktu datang kepada engkau peringatan-peringatan dariku, ancaman-ancaman dariku, tapi engkau tidak menghiraukannya, engkau mengabaikannya.